Oke. Di Zoom meeting keempat kali ini, kita akan membahas latihan terakhir, yaitu mini test grammar, ya. Dan untuk pertemuan kelima dan keenam, nanti kita akan membahas soal-soal yang akan Miss Lee share, tapi Miss Lee share-nya itu langsung ya, karena setelah meet ke-11 itu nanti sudah mulai materi reading ya teman-teman. Oke, masih ada 2 pertemuan lagi untuk Zoom meetingnya. Langsung saja Miss Lee share screen. Sudah terlihat teman-teman ya. Jadi tadi Miss Lee udah share latihan ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengerjakan, ya silakan dicocokkan. Nanti kebenarannya berapa persen, ya. Nomor 1, coba dibaca. Salah satu dari teman kita mungkin ada yang mau membaca dan menjawab. Mr. Rifki. Yakin nih nggak ada yang mau menjawab? Nggak ada yang yakin nggak ada yang mau membacakan? Ya sudah, misalnya kasih contoh. Buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that a person likes are rarely the ones that fit him or her. Soalnya seperti ini berarti kita disuruh untuk mencari yang salah ya teman-teman. Mencari yang salah. Pertama yang kalian analisa itu adalah subjeknya. Subjek sama verbnya. Dan di sini nomor 1, subjeknya adalah apa? Ayo, subjeknya apa teman-teman? Buying clothes atau buying atau clothes? Yang mana subjeknya? Clothes. Clothes subjeknya. Oke, mungkin ada yang lain? Selain clothes? Oke, teman-teman. Jadi, kalian kan sudah pernah mendengar istilah gerund seperti ini ya, gerund. Gerund itu, loh, kok hilang guys? Mana tadi? Walah, ini. Gerund ya. Gerund itu sama dengan bentukan dari kata kerja yang ditambahin ing ya, verb ing. Dia itu bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai kata benda. Ya, sebagai kata benda. Gerund itu sebagai kata benda. Contohnya kayak gini. Coba hilang lagi sih guys. Contohnya kayak gini. Oh, guys. Yes. Contohnya lagi. Aku punya hobi. Hobiku ngevlog. Misalnya ngevlog itu hobiku. Ya, ngevlog. Ngevlog itu hobiku. Ngevlog itu hobiku. Bahasa Inggrisnya vlogging. Nah, asalnya vlog ya, bahasa Inggrisnya vlog aja. Tetapi ketika ditambahin ing, maka dia di sini menjadi gerund. Kenapa? Karena dia tidak sebagai kata kerja. Ngevlog gitu. Ngevlognya sebagai subjek.
Nah, verbnya apa? Verbnya itu is. Verb auxiliary. Vlogging is my hobby. Seperti itu ya. Jadi subjeknya mana ya? Subjeknya adalah ngevlog gitu. Kalau dalam bahasa Inggris subjeknya mana? Vlogging. Seperti itu. Vlogging apa? Misalnya ngevlog masak-masakan. Cookeries. Nah, macam-macam masakan ya. Jadi ngevlog cookeries bahasa ini dong. Ngevlog masak-masakan, masak aneka masakan gitu ya. Aneka masakan itu hobiku. Maka vlogging cookeries is my hobby, tetap pakai is. Jadi nggak masalah sama si cookeries-nya, meskipun masakannya itu aneka masakan lebih dari satu. Karena apa? Karena subjeknya adalah ngevlog. Misalnya ngevlog apa lagi? Ngevlog pelajaran. Ngevlog pelajaran matematika. Nah, matematika itu kan nama mata pelajaran. Dan nah, kalau mata pelajaran itu kan uncountable. Uncountable itu selalu singular ya. Ngevlog pelajaran matem itu hobiku. Vlogging math. Nah, vlogging mathematics seperti ini. Nah, mathematics itu bukan jamak ya, tapi tunggal ya. Meskipun di sini ada S-nya, tapi dia tunggal karena uncountable. Oke, ngevlog pelajaran matematika itu hobiku. Vlogging mathematics is my hobby. Dari sini teman-teman semoga dipahami. Jadi otomatis di sini untuk nomor 1 subjeknya adalah ini ya, si buying ya. Jadi subjek singular. Singular subjek. Di sini singular subjeknya adalah buying clothes. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari sini nomor 1 biar jelas. Oh gitu. Gimana guys? Yakin nggak ada pertanyaan ya? Jadi untuk subjeknya singular berarti verbnya apa? Verbnya harusnya bukan are ya, harusnya apa? Harusnya is. Seperti ini. Oh ini guys. Oke, harusnya is ya. Jadi kalau misalnya langsung ketemu nomor 1 di A yang salah, ya udah nggak usah dilanjutin kebanyakan baca, nanti habisin waktu ya. Nomor 2. Because they had sorry ini mistypo ya, mistyping, harusnya they bukan there ya. Because they had spent too many time considering the new contract, the students lost the opportunity to lease the apartment. Ini ada 2 kalimat ya, ada because ya, setelah because itu pasti satu kalimat, because itu penyebabnya, maka akibatnya pasti kalimat kedua. Because titik-titik ya, kemudian the students. Ini setelah koma kalimat baru. Kemudian kita harus tahu konsep kalau ada penghubung antar kalimat, maka di situ ada 2 kata kerja dan 2 subjek. Kemudian setelah because di sini ada they ya, ini they ya teman-teman. Nggak bisa diedit guys. They,
Maka ini subjek, had spent, itu sudah aman, verb ya. Jadi subjek verbnya sudah aman. Kemungkinan besar masalahnya bukan ada di subjek verb, tapi yang lain, mungkin di adjektif atau di adverb. Kemudian kita lihat di sini ada opsi yang B, too many. Ya, too many. Many itu untuk benda yang bisa dihitung. Setelah many harusnya benda yang bisa dihitung. Nah, benda yang bisa dihitung itu ditandai dengan plural. Ya, plural. Many apa? Misalnya many, di sini coba misalnya tulis. Many book. Boleh nggak many book? Nggak boleh, kan banyak. Harusnya pakai S gitu. Many books. Terus ada lagi many houses. Many house aja boleh nggak? Nggak boleh. Banyak rumah ya harus ditambahin S. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ini adalah si yang bermasalah adalah si adverb-nya ya. Keterangan waktunya. Many time kalau diartikan maka dia rancu artinya. Kalau diartikan many itu diartikan banyak. Kalau many itu diartikan banyak, ya, many time berarti banyak waktu. Boleh nggak banyak waktu? Yang digaris bawain kan yang many. Nah, kalau yang time kan nggak digaris bawahin. Yang nggak digaris bawain itu sudah benar. Maka yang digaris bawain ini kemungkinan besar adalah harus diganti menjadi apa? Diganti. Nah, time itu bisa dihitung dan bisa nggak bisa dihitung. Time times. Nah, times artinya berkali-kali. Kalau time artinya waktu. Seperti itu ya. Bisa juga garis miring ya, kali. Contoh, one time sama dengan satu kali. Satu kali. Kemudian once upon a time. Once upon a time itu artinya suatu ketika. Gitu ya. Nah, kalau time yang diartikan waktu misalnya, the time shows, misalnya shows 7 a.m. misalnya. Oh, itu sudah menunjukkan jam 7 pagi, misalnya gitu. The time shows 7 a.m. Atau bisa juga you, sorry. You are on time. Kamu tepat waktu. Jadi ini diartikan waktu. Seperti itu. Time. Oke. Jadi untuk time di sini sudah benar, maka dia diartikan antara kali sama berkali, antara waktu sama kali. Nah, yang cocok yang mana? Gitu, ya. Berhubung di sini many, maka nggak boleh. Setelah many kan harusnya jamak ya. Tadi sudah Misri kasih tahu di sini. Many times harusnya. Kalau misalnya time-nya itu nggak digaris bawahi, maka many-nya diganti menjadi sini. Ini mana ya warnanya guys? Warnanya mana guys? Tadi ada warnanya loh ya, kok sekarang nggak ada ya? Justru kok bingung ya. Oke. Kalian tahu jawabannya apa guys?
Nggak ada ya guys warnanya guys. Biar kelihatan lagi gitu. Sebelah mana ya kira-kira? Ya udah, langsung mesti tulis aja lah. Ada yang tahu jawabannya apa guys? Jawabannya adalah much ya, much. Ini dia. Berarti panggil. Oke, jawabannya adalah much. Many diganti menjadi much ya. Nomor 3. Days. Days televisions are all too expensive for we to buy at this time. Televisions R-nya nggak di garis bawahi, berarti sudah benar. Untuk day sendiri itu adalah determiner yang plural, maka dia sudah benar. Subjek verbnya sudah aman. All too expensive juga sudah aman ya, terlalu mahal, benar. For, ini namanya apa guys? Preposition ya. Kata depan. Setelah preposition itu seharusnya objek. Ya, ingat ya, setelah preposition itu seharusnya objek. For-nya sudah benar. Maka we ini kan sebagai subjek ya. Kata ganti subjek. Jadi harusnya diganti menjadi harus. Ya, betul. Diganti menjadi as ya. Oke. Ngeheng guys. Tuh kan ngeheng. Nge-lag. Dulu. Udah tua guys laptopnya kayak yang punya. Mas. Udah lah. Yeah. Nomor 4. After she had bought himself a new automobile, she showed her bicycle. Ada yang tahu yang mana jawabannya? Himself. Himself. Oke, good. Karena di sini ini ada after ya. After itu apa? After itu penghubung antar kalimat. Berarti kalau kalian melihat ada kalimat yang ada penghubung antar kalimat, maka minimal ada 2 kata kerja dan 2 subjek. Dan ternyata benar setelah after ya, di sini ada koma dan kalimat baru lagi. After she showed her bicycle. Untuk she showed her bicycle sudah aman, subjek, verb, objek, her ya, kembali ke she. Kemudian di sini after she had bought himself, berarti himself itu salah ya, harusnya herself. Good. Self. Nomor 5. The next important question we have to decide is, when do we have to submit the proposal? Ada yang tahu jawabannya nomor 5? Si. Oke, si harusnya apa? Do hilang. Oke, harusnya do hilang ya guys ya. Karena apa? Karena ini adalah penghubung antar kalimat when-nya di sini bukan sebagai kalimat, bukan sebagai kata tanya ya. Kalau kalian melihat ada question word di tengah-tengah, maka dia itu hanya sebagai penghubung antar kalimat. Yang mana setelah penghubung antar kalimat itu subjek verb, bukan verb ya. Nah, di sini kan ada verb ya. Oke, jadi harusnya when we ya, do-nya dihapus. Oke, caranya gimana? Ini aja. Oke. Nomor 6. Church hasn't completed the assignment yet, and Maria hasn't neither. Ada yang tahu jawabannya apa? Nomor 6. D. Apa? Either.
Either ya. Either itu artinya juga. Ya. Kemudian neither, neither itu artinya juga tidak. Karena neither itu sama dengan gabungan antara not sama either. Not ditambah either. Nah, kalau misalnya di sini sudah ada not neither itu mewakili ya, mewakili not sama either, maka nggak perlu lagi ditambah not gitu ya. Harusnya gitu. Jadi harusnya jawabannya adalah has not either, nggak pakai ne ya, harusnya either karena sudah ada notnya ya, either. Ini adalah kalimat paralel karena di sini has not tidak ya, tidak di sini juga tidak berarti has not either. Kalau misalnya pakai neither, bagaimana? Nggak pakai not bisa. Atau misalnya kasih garis miring, atau seperti ini. And Maria. Sampahnya kita punyanya kamar mandi bukan sih? Iya, Terus kamar mandi gimana? Kayak punya kita mana? rusak. Oh, rusak. Udah patah-patah itu terus aku buang. Maria. Terus aku ambil kamar mandi depan. Kamar mandi jadi korban ya. Iya. And Kamar mandi neither kita tadi has itu not ya. di Kalau depan pakai aku. neither berarti has not-nya dihilangkan menjadi Gede bang. neither. Mana ya? Ya udah bawa ke sini aja sampahnya, masukin ke depan. Mau kita iuran. Enggak, itu mah kayaknya ambil dari Oke. And neither has Maria ya. Jadi kalian bisa pilih pakai has not either ya, atau bisa juga and neither has Maria. Jadi kalau pakai neither ya, neither dulu baru auxiliary-nya. Kalau pakai either, auxiliary-nya dulu baru either, has not either. Nomor 7. John decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. B. Bravo. Harusnya apa? Harusnya buy a A new new car dulu. car in the morning. Yes, good. Okay, sweet. Ya, untuk nomor 7 harusnya in the morning-nya dihapus, dipindah posisikan ya, to by apa gitu, langsung objek ya, bukan setelah verb kok malah adverb of time gitu ya. Oke, kurang tepat ya. Kalau ada objeknya ya udah objek dulu gitu. Kecuali kalau memang tidak ada objeknya. Misalnya kalimatnya nggak ada objeknya. John decided to buy in the morning gitu aja udah benar. Berhubung di sini ada objeknya, berarti objeknya harus didahulukan. Sebentar ya guys ya. Hmm.
Oke, Miss Li lanjut lagi. Sekarang nomor 8 ya. Jadi nomor 7 tadi dipindah posisikan, a new card dulu ya. Nomor 8, some of the plants in the store require very little care, but this one needs much more sunlight than the others ones. Ayo teman-teman, ini gampang loh. Yang mana ini? Others ones. Others ones. Ada yang lain lagi selain others ones? Si. Much more sunlight. Pakai mouse harusnya. Pakai mouse. Pakai mouse ya harusnya ya. Oke. Oke teman-teman, kalau misalnya pakai mouse ya, mouse itu ciri-cirinya diikuti the, ya, apa misalnya the most apa ya, the most beautiful aja, the most beautiful. Jadi harus ada the-nya ya mouse itu ya. Misalnya you are the most, gitu. Jadi yang paling itu harus pakai the. Di sini tidak ada the-nya, ya, gitu. Jadi otomatis sudah benar yang C ya. Much more itu boleh ya. Much more jauh lebih gitu. Much more jauh lebih than. Kok bisa benar ya? Karena di sini ada than. Dan itu biasanya diciri-cirikan dengan perbandingan antar dua. Nah, setelah itu perbandingannya ya other. Tapi di sini ada ones. Oke. Other itu plus gini sih. Plus plural. Ya. Setelah other itu harus plus plural. Tapi kalau setelah others ya udah nggak usah ditambahin apa-apa, others gitu aja. Plus 0, nggak pakai apa-apa ya. Others gitu aja, berdiri sendiri. Kemudian untuk another itu plus singular. Ini ya, another one. Nah, another ini singkatan dari one sama other. Gitu teman-teman. Oke. Jadi other itu harus plus plural. Kalau others nggak usah ditambahin apa-apa. Jadi otomatis yang D yang salah ya. Jadi harusnya pakainya apa? Harusnya pakainya, karena di sini some of the plants, beberapa tumbuhan ya. Maka perbandingannya this one ini satu ya, needs membutuhkan karena tunggal ya, much more sunlight than the others. Berarti pembandingnya antar yang lain satunya. Berarti then the other one. Harusnya then the other, then the other gitu aja. Ya, then the others. Atau the others gitu aja boleh. Ya. Kalau misalnya the others, berarti the others ones gitu. Jadi antara others atau other ones gitu ya teman-teman. Kalau misalnya boleh juga pakai another one gitu. Kalau misalnya dibandingin sama satu, another one. Intinya harus sesuai dengan kaidahnya seperti ini ya. Kalau nggak others, kalau nggak gitu other ones atau another one. Seperti itu ya. Nomor 9. Nah, ini ada after. After itu penghubung antar kalimat. Jadi ada 2 kalimat, minimal ada 2 kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Ini had written, subjeknya judge.
He was reading a book. Nah, ini harusnya tensesnya yang kita analisis ya. Karena di sini tensesnya pakai past ya. Past had ya. Had itu past, ya kan? Kalau present kan has ya. Berarti ini past. Past yang apa? Past yang return. Return itu verb 3. Kok nggak verb 2, Miss? Ya nggak mungkin ya. Verb 2 itu selalu berdiri sendiri. Kalau verb 3 itu selalu digandengin sama auxiliary. Maka di sini disebut past tapi yang perfect. Nah, untuk past perfect itu berarti dia itu kejadian yang lampau tapi sudah selesai. Dan di situ ada kejadian yang lanjutan setelah had return. Gitu. Jadi setelah Judge balik ke rumah, setelah kembali ke rumah, terus ada kejadian yang lain lagi. Nah, kejadian yang lain lagi itu harusnya menjadi tensi simple past, bukan past continuous. Ya, kalau past continuous itu dua kejadian yang beriringan ya. Oke, jadi after ya, karena ditandai dengan after setelah, maka setelah titik-titik baru ada titik-titik. Nah, setelah itu, kalau kita sudah mengetahui kalimatnya, tensesnya seperti itu, maka was reading-nya itu berubah menjadi apa, guys? Had been reading. Had been reading? Yakin? Read. 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 Ya, harusnya read ya. Simple past ya, read. Dua urutan kejadian ya. Dua urutan kejadian. Kejadiannya yang mana dulu? Kejadiannya yang kembali dulu ya. Setelah dia pulang ke rumah, kemudian dia membaca buku gitu. He read a book. Jadi intinya kalau kan ciri-ciri simple past itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan time signal masa lampau. Nah, time signal masa lampaunya itu berupa past perfect di sini salah satunya. Gitu ya. Nomor 10. Many theories on conserving the purity of water has been proposed, but not one has been as widely accepted as this one. Yuk, yang mana? Kalau dilihat di sini, subjeknya mana sih? Many theories on conserving the purity of water. Kok verbnya has been, ya kan? Verbnya kan has been ya. Kira-kira subjeknya mana? Many theories. Ya, subjeknya itu many theories. Nah, many theories itu termasuk benda yang, karena ada many itu otomatis termasuk bisa dihitung apa enggak? Bisa. Bisa di ya. situ. Plural apa singular berarti di situ? Karena many. Plural. Plural. Nah, karena plural, maka verbnya juga harus plural. Apakah di sini sudah plural verbnya? Belum. Belum. Harusnya apa? Have been. Ya, Have been. harusnya have ya. Harusnya have been. Oke. Jadi have been proposed, but not one has been. Nah, ini baru benar karena not one. Nggak satu pun has been as widely accepted. Nggak satu pun diterima seperti yang satu ini. Nomor 11. The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Yang mana? Smell-nya nggak sih? Smell sih. Ya, smell ya. Jadi ini termasuk stative verb ya. Stative verb itu apa ya? Verb yang berhubungan dengan indera perasa. 5 panca indera. Indera perasa, smelling, loving kan nggak ada ya. Aku sedang mencintaimu, I am loving you kan nggak ada. Yang ada itu I am falling in love yang ada. Smelling menjadi smells. Oke. Kayak feel merasa, aku rasa gitu. It feels gitu. Nomor 12. After John eaten dinner, he wrote several letters and went to bed. Had eaten. Eaten.
Eaten. Oke. Eaten itu verb keberapa? Three. Verb 3. Verb 3. Oke, verb ketiga ya eaten itu ya. Kan sudah ada konsep ya, verb ketiga itu nggak akan pernah bisa berdiri sendiri ya. Oke, jadi harusnya ya after John has, Had. oke, had ya, had eaten. After John had eaten, he wrote several letters and went to bed. Jadi setelah John makan malam, dia menulis beberapa surat dan pergi tidur. Nomor 13. Ayo, yang mana? Nomor 13. I think to write. Jadi write. Yang mana? A, B, C, D? D. D. Oke. Setelah begin itu to write. Boleh nggak? Boleh ya. Karena ini adalah begin itu kata kerja, write juga kata kerja, maka dipisah oleh situ ya, to infinitive. Jadi benar begin to write, memulai untuk menulis. Yang B, Miss? Yang bravo. Finish itu salah satu kata kerja yang diikuti oleh gerund. Finish apa? Selesai mengerjakan, finish working. Selesai makan, finish eating. Gitu. Jadi working ini sudah benar. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada ada dua kata kerja yang berdampingan, maka mereka itu harus berbeda ya. Salah satunya itu yang kedua maksudnya. Yang kedua itu kalau nggak verb ing, ya to infinitive seperti to write atau nggak gitu working. Kalau misalnya nggak hafal ya. Tapi kalau kita kan harus menghafal ya kemarin ya apa aja kata kerja yang diikuti verb ing sama to infinitive. Atau ada juga kata kerja yang sama-sama diikuti verb ing sama to infinitive. Tinggal A sama C yang mana? C kan sudah. Hah? A Karena ya. ada last night di Oke, good. Ya, karena ada last night ya. Last night itu past tense. time signalnya si simple past ya. Tadi malam, tadi pagi, 1 tahun yang lalu itu berarti otomatis pakai verb kedua ya. Jadi bukan has finished, tapi finish aja. Finished. Seperti ini, verb kedua. Nomor 14. Because Sam and Michelle had done all of the work themselves, they were unwilling to give the results to John. Themselves. Oke. Harusnya apa? Themselves. Good. Jadi harusnya di sini adalah them ya. Themselves. Seperti ini ya, teman-teman. Karena nggak ada themselves, itu nggak ada ya. Nomor 15, Daniel said that if he had to do another homework tonight, he would not be able to attend the concert. Ayo, apa ayo? A. B. B. A. Oke, ada yang A. Oke, guys. Jadi di sini itu ada apa ya? Ada that ya kan? That itu penghubung antar kalimat. If juga penghubung antar kalimat. Ada 2 penghubung, ada that sama ada if. Kalau 2 penghubung berarti kata kerjanya itu harus ada 3 ya. Mana? Ini Daniel said. Said ini kata kerja pertama ya. Verb pertama. Kemudian if he had to. Nah, if itu penghubung antar kalimat, kemudian he itu subjek, had to. Nah, had to ini juga termasuk verb. Bukan to do-nya yang verbnya, tapi had to. Ya, had to apa? Had to do. Had to do. Had-nya ya yang verb ya.
He would not. Nah, ini juga verb juga. Would not apa? Would not be able to attend. Jadi ini adalah verbnya. Jadi verbnya ada 3. Ya, sudah benar. Nah, kemudian yang jadi masalah di sini adalah karena verbnya sudah lengkap, ada 3, subjeknya juga sudah ada 3, Daniel, kemudian ada he pertama, kemudian he kedua, sudah lengkap. Jadi untuk masalah yang di sini, yang A sudah nggak mungkin salah, C juga tidak mungkin salah, karena sudah lengkap ya. To attend itu bukan verb ya guys ya, itu hanya to infinitive untuk melengkapi yang ini, not be able to apa. Nah, antara D sama B ya, kalau misalnya kita melihat yang D itu sudah benar karena ada to-nya di sini. Kan di sini sudah verb, maka di sini harusnya to infinitive. Dan ternyata jawabannya adalah B ya. Tadi kan mesti udah kasih tahu ya, setelah another itu singular. Lah, singular ya. Nah, berhubung di sini another ya, another itu singkatan dari apa tadi? One plus Ya, One plus Ada. one plus other. One itu 1 ya. Nah, Hamburg itu bisa dihitung nggak? Hamburg itu nggak bisa dihitung ya. Yang bisa dihitung itu houseworks, pekerjaan rumah tangga. Kalau pekerjaan rumah alias Hamburg itu benda yang nggak bisa dihitung, maka nggak boleh pakai another. Ya. Terus kalau pakai other boleh. Nah, other juga nggak boleh, ya kan? Other kan harus plus ini, plus apa? Plus Plural. apa tadi? Plus apa itu? Ya, plus plural. Nah, Hamburg sedangkan Hamburg di sini bukan plural, tapi dia benda yang nggak bisa dihitung. Jadi another ini harusnya bukan ditulis di sini, harusnya dia diganti menjadi any gitu, baru benar. Any homework tonight. Daniel said that if he had to do any homework tonight, he would not be able to attend the concert. Oke, seperti itu ya guys ya. Atau bisa juga diganti menjadi much homework boleh. Tapi yang lebih tepat di sini pakai any ya. Ada PR gitu maksudnya. Mengerjakan PR-nya nggak dijelasin banyak, jadi bukan much ya. Any more. Nah, seperti ini. Any more Hamburg. Any more. Nomor 16. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman nggak paham, ini yang benar harusnya apa? Nggak apa-apa. Yang penting yang tahu yang salah yang mana. Karena konsepnya another itu plus benda yang bisa dihitung. Tapi 1 ya. Kalau misalnya other berarti harusnya plural. Hamburg itu kan benda yang nggak bisa dihitung. Gitu aja. Nomor 16. Nomor 16. Pasti teman-teman paham ini. Nomor 16 apa ini? Gampang loh. Taking. Ya, alpha ya harusnya. After taking. Ya, good. After taking ya. Nomor 17. To leave. To leave. We insist on you to leave. The meeting already. On itu apa on? Preposition ya, kata depan. Setelah preposition pasti objek ya. Enggak. Berarti di sini you-nya menjadi your ya. Your leaving. We insist on your leaving the meeting. Nomor 18. It has been a long time since we have talked to John, isn't it? Oke. Ya, harusnya apa? Hasn't. Yes, Hasn't good. it. Hasn't it? Gitu. Hasn't. Nomor 19. Henry objects to our buying this house without the approval of our attorney and John does so. To us nggak sih?
Karena habis itu. Ayo, harusnya apa? Ayo. Kalau misalnya pakai so, ya, itu harusnya so. Wait, kok nggak mau, guys. Sudah sejam. Ini enggak ini. Nah, kalau pakai so berarti so does. Nah, so does John. So does John. Kebalik ya, so does John. Atau kalau pakai John does. Nah, atau kalau pakai John does berarti John does too. Seperti itu. Oke, nomor 19. Nomor 20. Rita enjoyed to be able to meet several members of Congress during her vacation. Ya, apa? B. Enjoy. Kata kuncinya adalah enjoy. B. Ya, setelah, ya good. Setelah enjoy itu harusnya verb ing ya. Jadi harusnya being. Rita enjoyed being able to meet several members of Congress during her vacation. Ya. Misalnya tulis di sini enjoy. Like itu plus verb ing. Biasanya ininya gandengannya verb ing. Nomor 21. After being indicated for his part in a bank robbery, the reputed mobster decided find another attorney. Pasti paham teman-teman yang mana ini. Fine. Yes. Harusnya apa? Harusnya? To find. Yes, good. Harusnya to find. Nomor selanjutnya, nomor 22. Harry's advisor persuaded his taking several courses which did not involve much knowledge of mathematics. Yang A. Yang A ya. Harusnya? Him. Ya, Persuade. setelah persuade ini ya. Setelah persuade itu harusnya complement pronoun ya. Persuaded him to take. Meyakinkan siapa gitu, meyakinkan dia untuk mengambil, to take. Jadi kalau misalnya teman-teman paham sama artinya juga lebih gampang sebenarnya. Persuaded meyakinkan ya, meyakinkan siapa dia. Nomor 23, the work performed by these officers are not worth our paying them any longer. Yang mana sih Is. subjeknya? Ya, jadi harusnya is ya. The work ya, the work. Subjeknya itu the work. Performed by these officers itu bukan ya. Hanya pelengkap saja. Nomor 24. Fishing. Fishing. When fishing, harusnya apa? To fishing. The president went fishing. Untuk yang tenses yang ini, the president went ya, went-nya itu sebagai verb utama ya, verb kedua. Untuk fishing-nya itu bukan kata kerja, tapi dia sebagai gerund ya. Pergi apa? Pergi mancing. Jadi kata kerjanya itu perginya, went-nya, bukan mancingnya. Jadi sudah benar ya. The president went fishing after he apa?
He had finished. Iya, yang salah itu yang D. Harusnya had finish ya. Kejadiannya yang lebih dulu adalah menyelesaikan konferensi, habis gitu dia mancing. Had finished. Nomor 25. Peter and Tom plays tennis every afternoon with Mary and me. Play. Ya, Plays. good. Bonus itu kayaknya ya. Play. Ini aja ya. Karena plural ya. Ternyata teman-teman soalnya sudah habis dan pembahasannya juga sudah lengkap. Untuk pertemuan di Zoom ke-5 nanti Miss Li akan share soal TOEFL yang lebih banyak lagi ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Miss, bisa diulang penjelasan yang nomor 12? Oke, Miss Eva. Nomor 12. Ini ya. Ini sama ya. Iya, Miss. Sama seperti yang nomor 23 tadi ya. Konsepnya ya. Nomor 24. Konsepnya sama dengan 24. Jadi kejadian yang lebih dulu adalah makan dulu, habis gitu dia nulis ya. Jadi kalau misalnya kejadian yang lebih dulu, itu namanya past perfect. Karena udah selesai di masa lampau, habis gitu dilanjutin kejadian masa lampau selanjutnya. Sama-sama kejadian masa lampau, cuma yang lebih dulu yang mana? Kalau kejadian yang lebih dulu itu makan malam, berarti makan malamnya pakai past perfect ya. Kecuali kalau misalnya dia mau pakai yang nulisnya dulu baru makan malam, berarti yang nulis itu misalnya ya penulisnya ini ya, penulisnya kalau mau ngasih tahu. Berarti nulisnya wrote several-nya diganti menjadi past perfect. Konsep dua kejadian itu tergantung sama gandengannya. Misalnya kalau gandengannya past perfect pasti setelahnya itu simple past. Kalau misalnya simple past berarti setelahnya sebelumnya juga past perfect, seperti itu. Kalau nggak diletakkan di depan ya di belakang. Pokoknya dua tenses ini beriringan selama dia berurutan ya. Biasanya ditandai dengan ada after, ada before gitu. Yang ini Miss juga, yang ada kata N itu bukan penghubung juga ya? Nomor 12. Yang 12 tadi ya, yang untuk bagian D. And went to bed. Ya, kalau N ini bukan penghubung antar kalimat ya, tapi dia penghubung antar kata. Yang mana? Wrote sama when. Ya, jadi dia paralelnya di paralel verb-nya aja, bukan paralel kalimat ya. Wrote itu verb 2, when juga verb 2. Jadi subjeknya cuma satu. He ngapain aja? Menulis dan pergi tidur gitu. He wrote several letters and went to bed. Oke, thank you Miss. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Miss mau tanya yang nomor 11 tadi, kenapa smellingnya diganti jadi smell ya? Boleh Oke, tolong thank dijelasin? you, Miss Dia. Untuk smells ya, smell ya. Smell ini termasuk statif ya. Statif verb. Statif verb itu yang berhubungan dengan indera perasa. Ya. Indera perasa kayak perasaan merasakan cinta, cinta ya, mencintai seperti itu, mencium, mendengar ya, seperti itu. Perasa indera, panca indera. Itu kita pakai simple present ya. Yang mana verb 1 plus S tergantung sama si subjeknya. Berhubung di sini subjeknya adalah the food ya, the food itu ketiga tunggal, maka verbnya itu pakai verb 1 yang ditambahin sama S, smells. Contohnya selain smells itu juga bisa sounds. Kedengaran misalnya, it sounds, nah, sound. Contoh kalimatnya, it sounds, nah karena it ya, maka ditambahin S. It sounds good, gitu ya. Kedengarannya enak, meskipun kita mendengarnya sekarang kan, it sounding good kan nggak bisa ya, seperti it is sounding good nggak bisa ya, karena ini berhubungan dengan stative feeling, stative verb ya. Contohnya lagi, apa ya? Aku mencintaimu. I love
you. Seperti itu. Nggak boleh I am loving you, nggak bisa. Karena perasaannya, aku sedang mencintaimu, nggak boleh seperti itu. Karena tidak meyakinkan si yang dikasih tahu. I am loving you gitu nggak boleh. Seperti ini nggak boleh. Yang boleh itu I am falling in love. Berarti aku sedang dijatuhin perasaan cinta gitu. Jadi setiap hari mungkin I am falling in love juga bisa. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya stative verb. Nanti bisa teman-teman di googling lagi stative verb itu apa aja. Misalnya kalau kurang lengkap ya. Gimana Miss Dia? Oke, thank you. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Nothing? Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, wait, ini ada chat. Miss Siti baru gabung nggak apa-apa. Nanti Miss Lee share untuk link Zoom recordnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini bersama Miss Lee. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sukses buat teman-teman. Pertemuan kita tinggal 2 kali meeting lagi. Dan have a nice day. Have a nice dream ya. Have a nice dream. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Oke.